Namanya pengusaha, pebisnis itu harus juga menerapkan yang namanya prinsip-prinsip manajemen yang bagus agar supaya apa? Agar supaya bisnis kita berkembang sesuai dengan tujuan di mana kita membangun bisnis. Halo kawan TNG, kembali bertemu dengan saya Eko Utomo, owner dari TNG Farm Klaten. Saya ucapkan selamat baru buat kawan-kawan semua. Semoga di tahun baru, tahun 2023, Anda semakin sukses dan semakin semangat di dalam berkarya untuk berkontribusi buat keluarga, buat lingkungan, dan buat negara. Nah, pada saat ini saya ingin berbicara tentang sebuah topik yang penting di dalam kita menjalankan bisnis kita. Jadi ngomong-ngomong nih rekan-rekan, walaupun kita ini adalah peternak yang kecil, peternak pemula, jumlahnya mungkin mulai cuma puluhan, kalau udah ada agak besar itu mungkin 100-200, kita ini juga pengusaha loh. Nah, kalau namanya pengusaha, pebisnis itu harus juga menerapkan yang namanya prinsip-prinsip bisnis atau prinsip-prinsip manajemen yang bagus agar supaya apa? Agar supaya bisnis kita berkembang sesuai dengan tujuan di mana kita membangun bisnis dan kemudian apa? Menghasilkan pendapatan atau cuan sesuai dengan yang sudah kita tetapkan. Jadi kita tidak buang tenaga, pikiran yang sia-sia gitu ya. Nah, di tahun 2023 yang baru ini, saya ingin share suatu hal yang penting buat kita sebagai pebisnis. Apa itu yang penting? Yang penting adalah kita harus menetapkan yang namanya target-target jangka pendek atau target di dalam waktu 1 tahun ini, tahun 2023. Kenapa sih target itu menjadi penting untuk dibuat oleh kita sebagai pebisnis? Coba Anda bayangkan, rekan-rekan bayangkan ya, suatu ketika Anda mau jalan-jalan, terus tidak menetapkan jalan-jalannya mau kemana. Yang terjadi adalah Anda pergi ke utara, pergi ke selatan, ke timur, ke barat, nggak jelas, nggak akan pernah mencapai suatu titik yang diinginkan karena apa? Tidak ada tujuannya. Nah, oleh karena itu di dalam berbisnis termasuk di dalam peternakan, kita harus selalu menetapkan target-target jangka pendek. Saya kalau bilang jangka pendek adalah target di dalam 1 tahun. Tentu aja target itu kita bangun, kita buat, kita tetapkan berdasarkan dari evaluasi tahun yang lalu, tahun 2022, dan kemudian kita jadikan itu sebagai acuan, sebagai pertimbangan, bahasa kerennya adalah sebagai baseline, untuk kemudian menjadi target di tahun 2003. Selain itu, faktor-faktor yang lain itu juga bisa kita pertimbangkan. Misalnya faktor tren, faktor kondisi konteks bisnis yang ada sekarang di luar, market yang mungkin lagi naik, kebutuhan-kebutuhan baru yang muncul dan lain sebagainya, itu juga menjadi pertimbangan yang menjadi bahan kita di dalam membuat target. Nah, target di dalam berbisnis itu ada berbagai macam target nih. Kalau saya membaginya secara sederhana ya, ada target penjualan dan harga, target juga yang namanya target produksi. Yang paling atas adalah target. Nah, misalnya sebagai contoh aja ya teman-teman ya, sebagai contoh untuk target bisnis TNG Farm tahun 2023. Kalau Anda perhatikan di belakang saya ini, kalau Anda lihat semua yang ada di sana teman-teman ya, ini baru berjalan 1 tahun loh. Di dalam waktu 1 tahun, TNG Farm sudah membangun kandang yang besar itu 6 kandang. Ditambahkan dengan kandang-kandang maternity yang kecil. Orang tidak akan mengira sih sebenarnya dalam waktu 1 tahun sudah sekian banyak yang kita bangun dan kita sudah memiliki indukan
hampir 200 dengan cempe-cempe 100 lebih dengan total populasi nyawa gitu ya, 300 sekitar 330 340 gitu loh. Artinya pada saat kita membuat target dan kita mengeksekusinya dengan baik, maka hasil itu akan mengikuti. Kalau bahasa kerennya adalah proses tidak akan mengkhianati hasil, jadi akan ada hasilnya. Nah, untuk target tahun 2023, untuk sebagai contoh aja, tahun 2022 saya sudah pernah share bahwa ada KPI bisnis yang paling penting yang mau dituju oleh TNG. Jadi akhir tahun 2022 kita memiliki target mencapai yang namanya cash flow positif. Kita semangat banget untuk mencapai itu karena kita juga pengen memecahkan rekor peternakan di Indonesia bahwa dalam waktu 1 tahun cash flow positif. Ternyata teman-teman meleset gitu ya. Jadi bisa aja tuh meleset, tidak sesuai target bisa. Bahwa ternyata sesudah dievaluasi meleset, saya kemudian membuat target baru bahwa cash flow positif akan tercapai di akhir kuartal pertama di tahun 2023. Artinya di awal bulan April cash flow positif akan tercapai. Artinya apa? Mundur. Apakah target pencapaian yang baru tadi bagus? Masih bagus. Kalau kita bertanya, kalau Anda bertanya kepada para peternak yang lain yang baru mulai segala macam, bahwa cash flow positif itu paling bagus itu 2 tahun. Sementara kita moga-moga target akan cash flow yang positif akan tercapai di akhir April, awal April atau akhir Maret tahun 2023. Nah, kemudian target yang lain apa? Target di dalam konteks bisnis. TNG mentargetkan bahwa dalam waktu 2 tahun, artinya di akhir tahun 2023 akan mulai mencatatkan keuntungan. Nah, sekarang definisi keuntungan itu apa sih? Kalau tadi ada cash flow positif, kalau cash flow positif adalah apa? Pengeluaran sudah bisa di-cover oleh pendapatan. Artinya cash flow positif. Saya sudah tidak perlu melakukan subsidi. Yang namanya keuntungan adalah apa? Mulailah yang namanya pengeluaran secara akuntansi yang tidak langsung keluar mulai kita catatkan dibandingkan dengan pendapatan, yaitu apa? Depresiasi. Selama ini depresiasi nggak kita catatkan di dalam konteks cash flow positif. Depresiasi itu apa? Depresiasi itu adalah cadangan uang nih. Kalau suatu ketika, misalnya depresiasi untuk apa? Untuk bangunan, untuk peralatan. Ada kan kita bangun kandang, peralatan dan lain sebagainya, tong-tong yang biru yang ada di sana. Nah, itu tahun ini sesudah cash flow positif akan kita catatkan depresiasinya. Apakah depresiasinya misalnya kalau bangunan berapa tahun? Misalnya 7 tahun. Kalau peralatan berapa tahun? Misalnya 3 tahun. Kalau kandang berapa? Kandang kayunya 3 tahun. Kalau kandang cor betonnya mungkin sampai 10 tahun. Nah, itu nanti akan kita catatkan sebagai tambahan biaya dibandingkan biaya operasional sehari-hari, misalnya apa? Pakan dan gaji karyawan. Nah, artinya apa? Akhir tahun ini targetnya TNG sudah akan menghasilkan keuntungan. Definisi keuntungan adalah apa? Bahwa pendapatan sudah lebih besar daripada pengeluaran atau OPEX sehari-hari ditambah dengan depresiasi dari kandang, dari peralatan, dari lain-lain. Nah, itu target untuk tahun 2023 dari konteks bisnis. Nah, bagaimana dengan target operasional? Target operasional ada 3 KPI penting nih. Yang 2 adalah carry over. Carry over itu apa? Kita lanjutkan dari tahun 2022 ke 2003. Yang pertama adalah mortality dari cempe. Dari hasil evaluasi kemarin selama tahun 2022, ternyata bahwa mortality dari cempe itu masih mencapai 14% dari total cempe yang lahir di TNG. 14% bagus atau tidak? Bagus atau tidak itu tergantung dengan standar. Nah, standar TNG adalah 10% mortality cempe. Artinya apa? Masih lebih jelek dari target 2022. Nah, 2023 target itu di carry over. Kita akan berjuang habis-habisan agar apa? Mortality cempe di bawah
10%, karena KPI ini akan mempengaruhi terhadap bonus yang akan diterima oleh rekan-rekan para ABK di TNG. Kemudian target yang kedua adalah mortality dari ternak dewasa. Ternak dewasa itu apakah jantan, apakah indukan. Tahun 2022 sesudah kita evaluasi, ternyata mortality dari indukan yang dewasa itu masih 3, sekian persen kalau dibulatkan 4%. Target dari TNG 2%. Artinya apa? Masih belum tercapai. Nah, itu kita carry over di tahun 2023 untuk bisa dicapai agar apa? Ada standar-standar excellency yang dicapai di TNG dan kemudian bisa kita tularkan kepada teman-teman rekan-rekan peternak yang lain. Nah, ada tambahan baru nih teman-teman untuk target tahun 2023 dari sudut pandang operasional peternakan kambing dan domba, bahwa TNG Farm itu adalah peternakan, salah satu alirannya ya, peternakan kambing perah di mana akan menghasilkan susu. Nah, di tahun 2023 kita targetkan bahwa setiap harinya nih, nanti secara rata-rata ya, TNG akan memproduksi susu sehari 40 liter per hari, dengan produktiviti kurang lebih adalah 1 liter per ekor per hari. Itu adalah target KPI untuk bisnis TNG di dalam aliran peternakan kambing dan domba. Nah, itu yang akan dicapai, target-target yang akan dicapai, baik itu adalah target yang operasional seperti di tahun lalu maupun target yang baru dimunculkan. Nah, selain itu, untuk pengembangan bisnis yang baru, TNG di tahun ini, khususnya nanti di semester 2 tahun 2023, kita akan membangun 2 portofolio bisnis yang baru. Doakan ya, kita akan eksekusi, moga-moga akan tercapai. Yang pertama adalah TNG akan mengembangkan portofolio baru tumpang sari. Tumpang sari apa? Tumpang sari antara ayam KUB yang kemudian ditumpang sarikan dengan maggot BSF, di bawahnya dengan ikan nila atau ikan lele. Kemudian juga ada yang namanya greenhouse. Kita akan tanam sayur-sayuran di situ menjadi sebuah ekosistem yang khusus. Nah, kita akan usahakan bahwa itu bisa berkembang dengan baik. Pada waktu nanti sudah terjadi validasi, akan bisa dicontoh oleh teman-teman lain, sehingga tinggal datang ke TNG untuk lihat nih, bisnis modelnya seperti apa, finansial modelnya seperti apa. Teman-teman tinggal belajar, tinggal copy paste. Itu satu tambahan bisnis. Tambahan bisnis yang kedua akan mulai kita lakukan di semester 2 tahun 2023 ini adalah TNG Farm akan membangun namanya TNG Cafe. Mungkin operasionalnya tidak akan berjalan di tahun 2023 karena kita harus bangun dulu kafenya. Kita harus bangun kafenya dulu dan kemudian kita mengembangkan menu-menu. Menu-menunya apa? Menu-menunya adalah hasil produk dari TNG Farm. Dari misalnya Bali Bull di bawah 5 bulan, Bali Bull untuk kambing dan domba. Kemudian ada es krim yang diolah dari susu yang diperah original dari TNG Farm. Kemudian ada ayam-ayam kampung yang dihasilkan dari peternakan kita sendiri. Kemudian olah-olahan telur, kemudian olah-olahan geprek, pecel lele dan lain sebagainya. Nah, itu produk-produk itu akan kita kembangkan di semester 2. Moga-moga di akhir semester 2 sudah akan mulai launching, karena kan harus dibangun dulu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita buat, kita targetkan, sehingga apa? Pada waktu kita berjalan di tahun 2023 selama 1 tahun 365 hari itu ada tujuan-tujuan yang hendak kita capai. Ada juga milestone, apakah di kuartal 1, kuartal 2, semester 1, semester 2, sehingga apa? Bisnis Anda jalankan dengan target-target tertentu sehingga bisa menjadi alat ukur apakah tahun itu berjalan dengan baik atau tidak. Kalau tercapai artinya apa? Eksekusi Anda bagus. Kalau tidak tercapai artinya apa? Artinya butuh melakukan evaluasi, analisis untuk melakukan perbaikan. Agar apa? Agar di hari-hari ke depan menjadi makin. Walaupun peternakan itu adalah bisnis yang tradisional di desa, tetapi kita kelola dengan cara-cara yang modern agar apa? Bisa bersaing dan menghasilkan keuntungan
membawa kehidupan, membawa kesejahteraan di desa Anda masing-masing. Kalau begitu, mari bersama-sama kita praktek ilmu manajemen modern di peternakan kita, di usaha kita. Tetap ya, bagi yang belum subscribe channel YouTube TNG Farm Klaten, kemudian like, share, dan komen. Sekali lagi, selamat tahun baru, tetapkan target bisnis Anda. Salam ngarit, salam sukses buat Anda semua.